Assalamualaikum, dengan Ali di sini di channel Ali Arsitek. Hari ini saya sedang berada di kota Yogyakarta. Dan kalau ke Yogyakarta, belum lengkap rasanya kalau nggak berkunjung ke Jalan Malioboro. Jalan ini menghubungkan Tugu Yogyakarta hingga menjelang Komplek Keraton Yogyakarta. Jalan ini berakhir di Pasar Beringharjo di sisi timurnya. Dari titik ini, nama jalan berubah menjadi Jalan Ahmad Yani. Di sini terdapat bekas kediaman Gubernur Hindia Belanda di sisi barat dan Benteng Vredenburg di sisi timur. Pada tanggal 20 Desember 2013, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, nama ruas Jalan Malioboro dikembalikan ke nama aslinya. Jalan Pangeran Mangkubumi menjadi Jalan Margo Utomo, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani menjadi Jalan Margomulyo. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan ini, antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Benteng Vredenburg, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain-lain. Namun, ada yang berubah saat ini. Jalan Malioboro tampak lebih lebar karena tempat parkir yang ada di pinggir jalan sudah dipindahkan ke kawasan parkir Abu Bakar Ali dan menjadikan Jalan Malioboro sebagai jalan semi pedestrian. Pedagang kaki lima pun dipindahkan ke Teras Malioboro. Teras Malioboro 1 berada di gedung bekas bioskop Indra di kawasan selatan Malioboro. Sementara Teras Malioboro 2 berada di lahan kosong bekas komplek kantor Dinas Pariwisata di kawasan utara Malioboro. Setidaknya ada 3 teori terkait asal-usul nama Jalan Malioboro. Teori pertama berpendapat bahwa nama Malioboro diambil dari gelar John Churchill sebagai Adipati Marlborough pertama, jenderal dari Inggris yang paling terkenal pada masanya. Nama ini digunakan untuk benteng pertahanan Inggris di Bengkulu yang dinamakan Benteng Marlborough. Namun, teori ini dibantah oleh sejarawan Peter Carey yang mengemukakan bahwa tidak mungkin jalan yang digunakan sebagai jalan utama bagi Kesultanan Yogyakarta berasal dari nama Inggris. Teori kedua dikemukakan tokoh asal Yogya yang berpendapat nama Malioboro mungkin berasal dari nama penginapan atau pesanggerahan yang digunakan Jayeng Rana, tokoh utama cerita Menak yang mengadopsi hikayat Amir Hamzah. Teori ketiga berasal dari Peter Carey yang berpendapat nama Malioboro berasal dari bahasa Jawa Maliabara yang diadopsi dari bahasa Sanskerta, Maliabara, yang berarti dihiasi karangan bunga. Hal ini berdasarkan teori nama Ngayogyakarta berasal dari bahasa Sanskerta Ayodhya, yang biasa disebut dalam bahasa Jawa Ngayodhya, sehingga wajar bila Kesultanan menggunakan atau mengadopsi bahasa Sanskerta untuk nama jalan atau nama tempat-tempat lainnya. Awalnya, Jalan Malioboro ditata sebagai sumbu imajiner utara selatan
dari pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, hingga Gunung Merapi. Jalan Malioboro dimulai di dekat area keraton menuju ke arah utara hingga ke Tugu Yogya. Jalan salah satu elemen terpenting sebagai garis imajiner yang menghubungkan keraton dengan Gunung Merapi yang dianggap sakral sesuai dengan sumbu filosofi kota Yogyakarta. Jalan Malioboro berfungsi sebagai jalan utama kerajaan atau Raja Marga untuk kegiatan seremonial kesultanan. Saat Sultan keluar dari istana dalam dan duduk di Sitinggil pada upacara publik, ia dapat melihat langsung Jalan Malioboro hingga Tugu di kejauhan. Antara Jalan Malioboro dan keraton terdapat 2 pohon beringin yang diberi pagar persegi atau waringin kurung di alun-alun utara. Beringin kembar ini menyimbolkan penyatuan 2 hal yang bertolak belakang atau loroning atunggal. Adanya Tugu di sebelah utara dan beringin kembar di jalan utama ibu kota kesultanan memiliki arti simbolis dan filosofis yang kuat yang diciptakan oleh Hamengkubuwono I. Selain itu, jalan ini juga digunakan saat kunjungan resmi pejabat kolonial Belanda dan Inggris, seperti Gubernur Jenderal untuk memasuki Keraton Yogyakarta. Jalan ini punya 2 fungsi penting. Pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang berkunjung. Kedua, sebagai cara untuk menetralisir kekuatan pejabat yang berkunjung dengan melewati Tugu dan beringin kurung. Mengingat pejabat akan lewat dari arah utara jalan ini. Arah utara dalam filosofi Jawa diasosiasikan dengan kegelapan, kematian, dan ilmu hitam. Pada abad ke-18, di jalan ini bermukim orang-orang dari berbagai etnis seperti Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Sejak 1765, orang-orang Belanda dan Tionghoa menghuni bagian utara kota Yogyakarta. Sementara orang Jawa menghuni sisanya. Hal ini terlihat dari bentuk arsitektur pemukiman di dekat bagian selatan Malioboro yang mendapat pengaruh dari arsitektur Tiongkok. Sementara pemukiman di bagian utara Malioboro mendapat pengaruh dari arsitektur Jawa dan Belanda. Sehingga di Jalan Malioboro dapat terlihat gabungan gaya arsitektur Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Malioboro mulai ramai pada era kolonial 1790 saat pemerintah Belanda membangun Benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan jalan ini. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Dutch Club tahun 1822, kediaman Gubernur Belanda tahun 1830, Bank Japa, dan kantor pos tak lama setelahnya. Setelah itu, Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Pada 1887, Jalan Malioboro dibagi menjadi 2 dengan didirikannya tempat pemberhentian kereta api yang kini bernama Stasiun Tugu. Pengaruh Belanda semakin kuat sejak dibangun Benteng Vredenburg hingga tahun 1936, ketika orang Belanda mendominasi pemukiman di dekat benteng dan di sisi selatan stasiun. Pengaruh Tionghoa juga meningkat ketika etnis Tionghoa mendominasi pemukiman di hampir sepanjang jalan ini sekitar tahun 1936. Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro, pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Yogyakarta. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan Merah Putih menduduki Yogyakarta selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Angkatan Perang Indonesia tetap ada. Setelah kemerdekaan, jalan ini juga digunakan untuk pawai tahunan pasukan Garnisun Jogja saat peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober.
Jalan Malioboro selama bertahun-tahun dua arah, namun pada tahun 1980-an menjadi satu arah. Dari jalur kereta api di mana ia memulai, ke selatan ke Pasar Beringharjo di mana ia berakhir. Hotel terbesar dan tertua di Yogyakarta, Hotel Garuda, terletak di ujung utara jalan di sisi timur yang berdekatan dengan jalur kereta api. Di sini terdapat bekas komplek Perdana Menteri atau Kepatihan di sisi timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang sejarah dan bangunan cagar budaya yang ada di Nusantara. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.